Halo, jumpa lagi dengan FT Channel. Kali ini kita mau membahas panel inverter lagi, ya. Tapi ini fungsinya ada dua macam. Apa itu fungsi-fungsi yang kedua itu kita bahas nanti. Yang pertama kita bahas adalah eh, hardware dari panel ini, ya. Yang pertama, panel ini berukuran 50 cm kali 40 cm dengan tebal 20 cm. Untuk tampilan dari luarnya, sini ada voltmeter AC, input PLN, jadi terbaca 211 volt untuk PLN-nya. Kemudian ini indikator volt DC untuk baterainya. Kemudian yang padam ini adalah indikator volt AC juga, tetapi untuk inverternya. Ya, ini padam karena inverternya mati. Kenapa inverternya mati? Karena PLN-nya menyala. Oke, untuk di bagian dalamnya, di sini kita ada pesanan menggunakan inverter TBE 3500 watt modified sine wave, ya, belum pure, masih modified sine wave, dengan baterai charger 20 ampere, ya, seperti biasanya, dengan kontrol ATS. Ya, fungsi pertama dari panel ini adalah sebagai genset backup, ya, genset elektronik ketika PLN padam. Jadi saat ini PLN terbaca aktif, ya. Di situ tegangan 212 volt untuk PLN-nya. Dan output yang dikeluarkan dari panel ini adalah nanti output dari PLN, karena PLN-nya aktif, inverternya padam. Oke, kemudian kita simulasikan kerja ketika PLN-nya padam. Ya, coba bro dicabut, kita simulasikan. Ya, seperti itu, PLN padam. Inverternya masih dalam keadaan off karena tombol belum ditekan, ya. Di on kan. Kemudian inverter menyala. Kita coba sekali lagi, disambungkan PLN-nya, disambungkan, ya, berpindah otomatis, inverter menyala, inverter padam, PLN menyala. Kemudian disimulasikan PLN-nya padam, dicabut kembali, dan inverternya pun menyala. Jadi panel ini fungsi pertamanya adalah sebagai genset untuk rumah, backup, ya, ketika PLN padam, inverternya menyala otomatis, listriknya dialirkan ke rumah. Ketika PLN-nya menyala, maka inverternya dipadamkan dan listrik PLN mengalir ke rumah. Itu fungsi pertama. Kemudian fungsi kedua adalah coba disambungkan kembali PLN-nya. Fungsi pertamanya, inverternya padam ketika PLN-nya menyala. Nah, fungsi keduanya adalah inverter ini bisa digunakan sebagai UPS, ya, dengan cara menekan tombol ini, tombol on off inverter diposisikan ke on, maka inverter akan menyala. Jadi posisinya adalah inverter standby. Nah, ketika PLN-nya padam, bisa dicabut, maka proses perpindahan antara inverter dan genset dan inverter tidak akan ada jedanya. Fungsi ini akan sama seperti UPS. Seperti kita ketahui, UPS adalah teknologi inverter juga di dalamnya, yang inverternya selalu standby, sehingga ketika PLN-nya padam, perpindahan antara inverter dan PLN-nya tidak ada jeda. Teknologi itu juga digunakan di dalam panel ini, sehingga panel ini memiliki dua fungsi, bisa sebagai genset, bisa sebagai UPS, interrupting power supply.
Jadi ketika prosesnya inverter TBE diposisikan tombolnya ke on, maka panel ini berfungsi sebagai UPS. Ketika tombol inverternya diposisikan ke off, maka inverter ini posisinya sebagai genset. Ya, ketika sebagai genset, maka inverter juga bisa dimatikan dari tombol itu. Ya. Ketika berfungsi sebagai UPS, maka tombol itu tidak berguna. Yang bisa mematikannya hanya tombol dari inverter itu. Oke, coba sekali lagi dihidupkan PLN-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi walaupun inverter dan PLN kedua-duanya menyala, proses ini tidak akan bertabrakan ya. Tidak akan bercampur aduk. Jadi ketika PLN-nya menyala, yang mengalir adalah listrik PLN, bukan inverter. Inverter hanya standby saja. Ya, tidak listrik inverter yang dialirkan, hanya listrik dari PLN. Kecuali PLN-nya padam, baru listrik dari inverter dialirkan. Oke. Demikianlah video panel dual fungsi ini kita videokan ya, karena ini pesanan juga akan dikirim hari ini. Jadi ini digunakan nanti untuk warnet dan rental PlayStation. Jadi yang punya ingin bisa dibuat sebagai genset ataupun sebagai UPS. Jadi kita buatlah panel ini. Jika ada pertanyaan seputar panel ini atau ingin memesan, bisa hubungin kita di nomor yang ada di akhir video atau bisa komen chat kita di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa.